Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzi Bilahmar dengan NIM 461323013. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Pendidikan IPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD MPD. Jadi di video ini saya akan meresensikan buku antologi dengan tema Attitude is Number One dengan judul Pentingnya Pendidikan Akhlak di Era Digital. Buku yang akan saya resensi adalah buku antologi dengan tema Attitude is Number One dengan judul cerita Pentingnya Pendidikan Akhlak di Era Digital dengan pengarang Kak Ainun Nur Hanifah yang dengan genre fiksi remaja, penerbit KMO Indonesia, tahun terbit 2022 dengan tebal buku 106 halaman. Orientasi pada judul cerita ini yaitu perkembangan teknologi dari generasi milenial hingga ke generasi A mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga semakin canggih, di mana revolusi digital telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Di mana juga revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai saat ini. Nah, generasi Y atau sering disebut dengan generasi milenial adalah orang yang lahir setelah generasi X. Generasi milenial ini kisaran tahun 1980 sampai 1994. Pada generasi inilah revolusi digital dimulai. Setelah generasi milenial adalah generasi Z dari tahun 1965 sampai 2011. Pada tahun 2012 sampai tahun 2025 adalah generasi Alpha atau disebut dengan generasi A. Berikutnya tafsiran pada judul cerita ini. Nah, tafsirannya yaitu realitanya tidak semua remaja menggunakan teknologi informasi atau smartphone sesuai dengan yang diharapkan. Kebanyakan dari remaja yang menggunakan untuk eksistensi mereka saja, seperti menggunakan aplikasi TikTok, mengunggah video atau foto-foto yang tidak memiliki nilai pendidikan, menyebarkan fitnah, bahkan salah menggunakan media sosial seperti Facebook, di mana Facebook ini dijadikan ajang mencari pasangan, sehingga para remaja terkadang juga akan lupa privasi diri mereka serta segala aturan. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, pada evaluasi, pada dasarnya teknologi diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia sehari-hari, bukan untuk membelenggu masa-masa keemasan para remaja, di mana remaja seharusnya fokus belajar dan berkarya, namun mereka lebih berlomba-lomba untuk terkenal, melakukan segala apapun demi sebuah konten. Sangat disayangkan di usia emas yang seharusnya diharapkan menjadi generasi yang membanggakan untuk negeri dan bangsa, malah menjadi sebuah PR bagi kita. Adapun dampak kemerosotan moral yang terjadi diantaranya adalah banyak para remaja terseret dalam pergaulan bebas seperti merokok, pacaran, dan gamer. Mungkin banyak anak yang pintar dalam segala mata pelajaran, namun di sisi lain ia gamer, lebih senang menyendiri main game daripada bersosialisasi dengan lingkungan. Selanjutnya rangkuman pada judul cerita ini, yaitu pendidikan akhlak memiliki peran penting dalam membentuk karakter tiap individu, di mana melalui pendidikan akhlak seseorang diajarkan tentang nilai-nilai, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Apabila akhlak yang telah tertanam pada jiwa remaja, maka akan terbentuk kepribadian masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang berakhlakul karimah. Sangat penting dan dibutuhkan guna untuk mengantisipasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itulah resensi saya tentang buku antologi dengan tema Attitude is Number One dengan judul cerita Pentingnya Pendidikan Akhlak bagi Era Digital.